Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jumpa lagi dengan Ibu Dewi Masitoh, masih dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih berada pada bab 6, yaitu tentang teorema Pythagoras. Adapun subbab yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama 6.3, menentukan jenis segitiga. Kemudian yang kedua 6.4, triple Pythagoras. Baiklah, kita akan bahas dari 6.3, menentukan jenis segitiga. Bagaimana menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya dengan menggunakan dalil Pythagoras? Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Jadi di sini sudah Ibu siapkan sebuah gambar segitiga, yang mana pada gambar ini kita belum tahu apakah gambar ini termasuk jenis segitiga siku-siku, tumpul, atau lancip. Kalau kalian perhatikan, gambar segitiga ABC di sini memiliki 3 sisi, yang mana panjang sisi AB itu sama dengan C, kemudian panjang sisi BC sama dengan A, dan panjang sisi AC sama dengan B. Untuk menentukan jenis segitiga apakah yang terbentuk, jika diketahui panjang sisi-sisinya dengan menggunakan dalil Pythagoras, kalian bisa berpatokan pada sisi terpanjang. Jadi dari gambar ini sisi terpanjangnya sudah jelas, yaitu sisi B. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ibu ulang lagi, jika sisi terpanjang dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya disebut sebagai segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, jika B kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya disebut sebagai segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, jika B kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya disebut dengan segitiga tumpul. Untuk lebih memahami materi ini, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PR sama dengan 6 cm, kemudian RQ 8 cm, dan PQ 12 cm. Tentukanlah jenis segitiga PQR tersebut. Jadi pada gambar yang sudah disediakan di sini, kita bisa melihat 3 sisinya, yaitu sisi PR 6, kemudian sisi RQ 8, dan sisi PQ 12 cm. Kita akan menentukan jenis segitiga apakah gambar tersebut. Jadi kita ambil sisi terpanjang sebagai patokan. 6, 8, 12, sudah barang tentu yang paling panjang adalah 12. 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat itu 144 sama dengan 36 ditambah 8 kuadrat 64. 144 apakah sama dengan 100? Dari sini kita tahu bahwa 144 itu lebih dari 100. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kalau dia lebih dari, berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Kemudian untuk contoh yang kedua, tentukanlah jenis segitiga berikut jika diketahui panjang sisi-sisinya sebagai berikut. Yang pertama, segitiga ABC dengan panjang sisi A6, B4, dan C5. Kemudian yang B, segitiga KLM dengan panjang sisi K 6 cm, L 8 cm, dan M 10 cm. Ibu akan jawab soal yang A. Jadi dari segitiga ABC, panjang sisinya 6, 4, dan 5 cm. Dari sini kita ambil sisi terpanjang, yaitu sisi paling panjang. Berapakah itu? Ternyata adalah angka 6. 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 36 sama dengan 16 ditambah 25. 36 apakah sama dengan 41?
Dari sini kita tahu bahwa 36 kurang dari 41. Kurang dari. Berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Nah, untuk soal nomor 2B silahkan kalian coba kerjakan. Nanti jawabannya silahkan ditulis di buku, kemudian dikirim ke ibu. Baiklah anak-anak, untuk materi berikutnya kita masuk ke 6.4, triple Pythagoras. Apakah yang disebut dengan triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan bulat positif yang memenuhi syarat kuadrat salah satu bilangan sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lain. Jadi ulangi lagi, kuadrat salah satu bilangan sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lain. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nyatakan 3 bilangan berikut termasuk triple Pythagoras atau bukan. Yang pertama, 3 bilangan itu 3, 4, 5, kemudian yang kedua 4, 5, 6, yang ketiga 6, 8, 10, dan yang keempat 5, 12, dan 13. Kita jawab dari soal yang pertama. 3 bilangannya yaitu 3, 4, 5. Apakah ini triple Pythagoras? Kita akan coba hitung dengan mengambil sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya yaitu 5. 5 kuadrat apakah sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi di sini 4 kuadrat ya. 5 kuadrat itu sama dengan 25, sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 25 sama dengan 25. Jadi sisi kanan sama dengan sisi kiri atau sisi kiri sama dengan sisi kanan. Berarti dia disebut dengan triple Pythagoras. Kemudian contoh yang kedua, diketahui 3 bilangan 4, 5, 6. Berarti kita ambil sisi terpanjangnya. 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 36 sama dengan 16 ditambah 25. 36 itu tidak sama dengan 41. Jadi karena tidak sama dengan atau sisi kiri tidak sama dengan sisi kanan, maka dia bukan triple Pythagoras. Gimana? Bisa dipahami bukan? Untuk selanjutnya soal nomor 3 dan soal nomor 4 silahkan kalian coba. Kemudian jawabannya jangan lupa ya dikirim ke ibu biar ibu bisa melihat apakah kalian sudah memahami materi ini atau belum. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian senang. Sampai ketemu di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.